Abang semakin diberkati oleh Tuhan ya. Oke teman-teman, seperti biasa, setelah kita mendengarkan renungan singkat kita hari ini, kita buka sesi pertanyaan atau sharing. Boleh dipertanyakan yang berhubungan dengan tema kita hari ini, yaitu menggenapi tujuan hidup. Kira-kira di antara teman-teman ada nggak yang mau bertanya? Kalau mau bertanya atau mau sharing, boleh angkat tangan, klik aja mikrofonnya. Nanti dibuka oleh admin. Ada teman-teman? Apa yang tadi temanya apa tadi, Ban? Temanya menggenapi tujuan hidup, Ban. Bentar ya, lagi mikir dulu. Oke, Ban. Kita kasih waktu untuk mikir, Ban. Yuk, sambil nunggu Iban Joni, ada lagi teman-teman yang lain? Sharing juga boleh, siapa tahu ada yang punya cerita yang berkaitan dengan tema kita hari ini, boleh di-sharingkan. Boleh, silakan teman-teman, sharing, tanya. Silakan. Iban Joni? Udah. Halo Iban Joni? Joni Sinaga? Bentar lebaran mikir ini. Belum ada ya, Ban ya? Ayo teman-teman, mumpung di sini ada Bang Dedi yang jangan mau. ditungguin, yang mau duluan, ya silakan dulu, jangan ditunggu dulu. Iya, Ban ya. Yuk teman-teman yang lain yuk. Ayo dong. MC kali ada pertanyaan. Mau bertanya gitu. Gimana lu? Boleh kalau mau bertanya. Kenapa, Bang? Nah, kalau mau bertanya, persilakan. Atau sharing, atau curhat, boleh. Bentar ya, Bang ya. Belum keluar dalam pikiran pertanyaan. Itu siapa itu? Siapa, Bang? Tadi ada kucing-kucingan. Siapa sih namanya tadi? Lupa kok. Yuk. Abang bangsa kucing-kucingan. Apa nih nama ininya? Akunnya, Bang. Up yuk, Bang, naik. Enggak ada ya? Halo, Abang kucing-kucingan. Salam, saya mau cerita, mau nanya ini. Oke, silakan Bang Amran. Saya kan pernah ibadah waktu itu. Terus waktu saya lah nyanyi waktu lagu penyembahan gitu, air mata aku jatuh. Tuh. Air mata itu keluar, nangis. Pas lagi di lagu penyembahan itu, pujian. Mau nanya itu aja. Gimana? Maksud pertanyaan Abang, kenapa gitu ya? Ketika Abang melakukan penyembahan, air mata tiba-tiba jatuh ya? Iya, nangis gitu. Ya Bang, kira-kira gitu? Halo, Bang Amran? Iya. Oke, thank you Bang pertanyaannya. Mau langsung dijawab, Bang Dedi? Boleh, mau bisa dijawab atau ditampung aja, atau ada pertanyaan yang lain? Oke, pertanyaan dari tadi Bang siapa nih ya? Bang Tambunan. Tolong admin dibuka Bang Tambunan Baruwara.
Ya, salam Bang Dedi Panjaitan. Halo Bang. Halo. Halo. Ya, mungkin ada yang kenal, ada yang enggak, karena saya ubah nama saya gitu. Oh, Ya, pantas. mungkin sebelum saya bertanya, saya mau sharing dulu ya mengenai tentang dari ayat Filipi 1 yang tadi dibawakan sama Bang Dedi. Saya tambahkan dikit aja menggenapi tujuan hidup ya Bang Dedi ya. Ya, saya tambahin dikit di sini menggenapi tujuan hidup itu saya tambahkan sedikit untuk satu ada saya 3 saya tambahkan di sini. Yang pertama itu satu, rela menderita ya, dari ayat yang ke-20 Filipi 1 ayat ke-20 yang coba saya bacakan dulu sebentar. Saya soalnya tertarik banget ayat ini karena posisi baru saya baca dari tadi pagi. Filipi 1 ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Nah, jadi daripada ayat yang dibahas oleh Bang Dedi. Yang kedua, satu tadi rela menderita, yang kedua mati suatu keuntungan ya. Di ayat yang ke-21 dituliskan di situ, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagi yang dari pembahasan dari Bang Dedi, saya ambil juga kesimpulan dari saya. Yang pertama tadi rela menderita, yang kedua mati adalah suatu keuntungan, dan yang ketiga yang saya dapatkan dari ayat ini, hidup memberi buah. Nah, jadi teman-teman, di ayat yang ke-22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah, ini yang mau saya tambahkan teman-teman. Ketika kita, yang pertama, kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup di dunia ini, berarti harus kita rela menderita. Rela menderita yang seperti apa gitu kan? Apakah rela menderita yang negatif atau rela menderita yang positif? Itu tergantung pribadi kita. Banyak orang-orang bilang, aku menderita karena perkataanmu sendiri atau kesalahanmu sendiri. Mungkin menderita di penjara karena kesalahan kita. Tapi kalau Paulus menderita di penjara karena memuliakan nama Kristus. Nah, kembali kepada kita menderita karena apa? Karena memuliakan Kristus kah? Atau karena pelanggaran kita? Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi, kematian adalah suatu keuntungan bagi kita. Kenapa saya katakan mati adalah sebuah keuntungan? Karena memang berarti benar-benar mati itu adalah keuntungan bagi kita. Karena apa? Itu sungguh mulia, berarti selesai tugas kita di dunia ini. Tapi kalau di ayat yang ketiga dikatakan hidup memberi buah, berarti kalau kita masih hidup, diberikan kesempatan hidup di dunia ini, berarti itu tandanya untuk kita masih memberikan buah. Ya, memberikan buah yang seperti apa? Bukan buah apel, bukan buah durian, tapi buah dari apa yang kita lakukan, dari kita kerjakan, mulai mungkin dari tindakan kita, karakter kita, attitude kita, dan itulah yang dihasilkan oleh banyak orang, yang dinikmati oleh banyak orang, yang dicicipi oleh banyak orang. Ketika kita berbuah, oh ini loh buahnya si Bang Dedi, ini loh buahnya Kak Happy, ini loh buahnya Rexi gitu. Jadi itu yang dicicipi, berarti benar-benar kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita benar-benar memberi buah kepada orangnya. Dari ayat yang di malam hari ini yang dibahas Bang Dedi, ini suatu hal yang berluar biasa bagi saya. Hidup menggenapi tujuan. Nah, hidup kita itu benar-benar menggenapi. Nah, apa tapi yang harus kita genapi? Tujuan apa yang harus kita genapi? Yaitu tadi rela menderita bagi Kristus, memuliakan nama Tuhan, tujuan kita. Yang kedua, kalau mati adalah suatu keuntungan, karena apa? Berarti tugas kita selesai di dunia ini. Yang ketiga, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, yang ketiga, kita harus memberikan buah. Nah, kalau ketiga tujuan ini belum kita laksanakan, berarti harus benar-benar kita melaksanakannya. Nah, terima kasih untuk sharing dari Bang Dedi, itu sedikit saya tambahkan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya,
tadi ada Bang Didi singgung mengenai seperti ini. COVID ini kok dari Tuhan ya? Kenapa Tuhan memberikan COVID? Itu ada saya dengar tadi. Saya menyimak sedikit dari situ tadi. Nah, menjadi pertanyaan saya, apa benar COVID itu dari Tuhan? Nah, itu pertanyaan saya. Yang pertama, apa benar COVID itu dari Tuhan? Nah, kalau benar itu dari Tuhan, berarti Tuhan jahat dong. Ya, itu pertanyaan kedua. Berarti Tuhan itu jahat dong. Kenapa jahat saya bilang? Ya berarti nggak mengasihi sesama kita dong, sesama ciptaannya, umatnya. Kenapa nggak mengasihi? Karena banyak banget jiwa-jiwa yang meninggal gitu ya, banyak korban daripada COVID. Karena kan dibilang Tuhan itu pengasih, penyayang, dan kita juga ciptaan yang begitu mulia dan berharga. Kenapa COVID kalau Tuhan kasih gitu? Nah, itu pertanyaan, apa benar COVID itu dari Tuhan? Karena tadi Bang David ada menyinggung tentang itu gitu. Nah, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Bang Reksi untuk pertanyaannya. Bang Reksi kan? Ganti nama jadi nggak tahu Bang. Bang Reksi ya. Oke, thank you Bang. Berarti pertanyaan Abang, benarkah COVID itu dari Tuhan? Terus kenapa Tuhan memberikan COVID itu kepada kita gitu ya Bang ya? Seperti itu. Nah, Oke, thank you Bang. Mau langsung kita jawab Bang Dedi? Yang pertanyaan pertama dulu kali ya, yang aku jawab. Ya Bang, boleh. Pertanyaan pertama tadi katanya pada saat menyembah Tuhan ada air mata menetes, ya kan? Ada air mata menetes, ya kan? Nah, sebenarnya itu adalah emosional, ya kan? Emosional kita itu terpacu dengan adanya pujian dan penyembahan, dan juga Roh Kudus yang bekerja di dalam tubuh kita. Karena manusia itu terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa, ya kan? Tubuh, roh, dan jiwa. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu tergerak dan memimpin kita untuk datang kepada Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, sehingga kita merasakan bahwa Tuhan bekerja di dalam tubuh kita gitu. Sehingga pada saat kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, nah disitulah saatnya tubuh kita ini merasakan bahwa sentuhan daripada kuasa daripada Roh Kudus, sehingga memimpin dia untuk dia bisa meneteskan air mata, gitu ya. Dan ada juga orang yang memang bisa langsung berbahasa roh, ya kan. Nah, seperti kita lihat di Kisah Para Rasul 2, itu ada juga ya Roh Kudus turun dan akhirnya mereka berbahasa menurut negara mereka masing-masing, ya. Nah, itu mungkin karena peran daripada kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Roh Tuhan ada di dalam kita dan hidup di dalam kita. Itu yang pertama. Mungkin sudah menjawab atau belum? Thank you Bang buat jawabannya. Bang tadi yang bertanya, gimana Bang Amran? Ada Bang Amran tadi. Halo Bang Amran? Iya itu. Gimana Bang? Belum ya? Sudah terjawab Bang? Sudah. Oke, makasih Bang Amran. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua ya. Apakah benar COVID itu datang dari Tuhan? Dan kenapa Tuhan nggak pengasih dan penyayang gitu ya? Kenapa COVID ini membunuh, ibarat katanya kan, korban-korban makin banyak ya? Nah, segala hal yang terjadi di muka bumi ini itu adalah di bawah kontrol dan kuasa daripada Tuhan. Seperti pemilik kebun anggur, ya, pemilik kebun anggur di dunia ini adalah Tuhan. Ketika terjadi hama wereng, ada pohon-pohon yang tidak bertumbuh dan pohon-pohon ada yang rusak, ranting-ranting yang tidak benar, semua ada di bawah kendali Tuhan. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi sebagai pemilik alam semesta, sebagai pemilik kebun anggur dan pemilik di dalam dunia ini, apakah dia tahu bahwa ada COVID? Pasti tahu ada COVID. Ya.
Tuhan pasti tahu. Dan mungkin ada orang yang mengatakan, oh ini sumber COVID bukan dari Tuhan, sumber COVID ini dari China gitu kan. Ada virus, ada laboratorium virus di China, ada laboratorium virus itu ada 3, ada di China, ada di Islam, di Amerika ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, ya kan, ketika ada 3 laboratorium ini, kita tidak tahu apakah itu buatan manusia atau itu memang buatan manusia atau hanya atau memang tertular dari binatang. Tapi yang kita tahu adalah ketika manusia yang membuat ataupun dari lab itu, kalau tidak digerakkan dari Tuhan, itu virus tidak akan ada. Jadi menurut aku, segala apapun yang terjadi di muka bumi ini, Tuhan sedang menyatakan kehendaknya. Tuhan sedang menyatakan rencananya di balik semua ini gitu. Karena apapun yang terjadi di muka bumi ini ada di bawah kontrol dan kuasa Dia gitu. Nah, kita tidak bisa mengendalikan dan kita tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, karena pemikiran Tuhan itu lebih tinggi daripada pemikiran kita. Dan yang kita tahu seperti di dalam kitab Yesaya mengatakan bahwa Tuhan merencanakan suatu masa depan yang lebih indah kepada kita, bukan rancangan kecelakaan. Rancanganku bukanlah rancanganku adalah memberikan rancangan damai sejahtera, memberikan hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Tapi yang kita tahu bahwa setiap rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Dia memberikan hari depan kepada kita yang penuh harapan. Dan apapun yang terjadi di dalam dunia ini itu di bawah kontrol dan kuasa Tuhan. Dan kalaupun manusia yang mengatakan bahwa ini buat virus, mungkin Tuhan gerakan dia, Tuhan pakai dia untuk melakukan menggenapi rencananya. Nah, tugas kita apa? Tugas kita hanya bisa berdoa, kita berserah kepada Tuhan, dan kita tidak bisa menganalogikan berdasarkan pemikiran kita sendiri, karena kita tahu bahwa Tuhan tuh tahu kita ini siapa. Kita ini hanya debu dan tanah. Dan pemikiran kita itu jauh daripada pemikiran Tuhan. Nah, jadi kita tidak mengerti apa maksud Tuhan, tapi yang kita tahu maksud Tuhan adalah seperti kitab Yesaya mengatakan, Dia pasti merencanakan rancangan damai sejahtera, memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Pasti ada di balik semua ini ada kebaikan Tuhan yang mau Tuhan kerjakan di dunia. Ya, jadi kita tidak bisa menafsirkan. Mungkin banyak sebagian orang yang mengatakan, wah ini akan tiba akhir zaman, akhir zaman seperti yang ditulis di dalam kitab para nabi, bahwa akan ada yang namanya penyakit sampar, akan diberikan penyakit sampar di mana-mana, lalu akan banyak orang yang murtad, lalu akan banyak orang yang berbalik berpindah agama. Kita tidak bisa menganalogikan akhir zaman seperti itu gitu. Nah, tapi kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Oh, Tuhan memiliki rencana, memiliki kehendak di balik semuanya. Dan untuk polemik apakah ini memang dari Tuhan, virus ini apakah memang ini buatan manusia ya. Tapi yang berdasarkan pemikiran saya, bahwa semua yang terjadi, semua yang ada di muka bumi ini itu ada di bawah kontrol dan kuasa Allah. Kira-kira terjawab? Bang Reksi, gimana Bang Reksi? Terjawab pertanyaan Abang atau makin menimbulkan pertanyaan Bang? Oh iya. Mana Bang? Lalu Bang Reksi? Aku panggil tulang lah ya, karena panjaitan yang anakku panjaitan. Jadi tulang, menurut tulang berarti ini enggak dari itu Tuhan gitu. Itulah ya. Kesimpulannya ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan? Kalau misalnya jadi pertanyaan, virus ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan? Nah, itu berarti bukan berarti menjadikan virus itu dibuat oleh Tuhan atau virus itu dibuat oleh manusia. Kita bisa boleh lihat, virus itu kan termasuk dalam hal penyakit sampar. Ulah penyakit sampar itu kan ada di dalam keluaran. Nah, kalau kita bisa lihat tulah itu semuanya Tuhan sediakan. Tulah itu terjadi ya kan di dalam kitab keluaran itu
ada maksud dan rencana Tuhan gitu loh, yang mau Tuhan yang mau Tuhan genapi di dalam semuanya itu. Nah, nanti kita bisa baca di Alkitab ya kan, tentang ulah penyakit sampar itu termasuk di dalam halnya virus corona. Virus corona itu juga termasuk dalam hal ulah penyakit sampar. Nah, dari situ kita bisa lihat gitu ya. Tuhan memberikan ulah penyakit sampar itu memang ada maksud dan rencananya. Tapi kalau kita ketahui bahwa ini kan virus corona ini kan buatan dari Cina, atau virus Cina mengatakan, Amerika mengatakan virus Cina, kalaupun itu memang dibuat oleh manusia atau dibilang dari kelelawar, itu terjadi di bawah kontrol dan kuasa Allah. Jadi maksud aku sih, semuanya itu boleh ada, semuanya itu boleh terjadi, itu karena ada kontrol dan kuasa daripada Tuhan, karena ada kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan. Jadi kalaupun itu buatan manusia, misalnya buah manusia buat, mungkin Tuhan gerakan manusia itu gitu, sehingga penyakit sampar itu boleh terjadi. Jadi itu maksudnya. Oke, baik, Tulang. Terima kasih. Saya sudah